Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-710. Silakan. Balasan yang disimpan untuk orang yang berdoa. Ishaq bin Nasr menceritakan pada kami, ia berkata, Muhammad bin Usamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Ali. Ia berkata, aku mendengar Abdul Mutawakkil An-Naji berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata dari Nabi SAW, tidaklah seorang pun muslim berdoa bukan untuk perbuatan dosa dan bukan pula untuk pemutusan hubungan kekeluargaan, melainkan Allah SWT pasti memberinya salah satu dari 3 pengabulan, yaitu baik pengabulan doanya disegerakan atau disimpan untuknya di akhirat kelak, atau keburukan semisalnya disingkirkan darinya. Ia berkata, kalau begitu kami akan memperbanyaknya. Beliau SAW bersabda, Allah lebih banyak karunia-Nya. Ya. Bismillah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim. Muslim ya. Siapapun dia, yang penting muslim. Karena kalau bukan muslim berarti tidak masuk ya. Ya ini kekhususan nih. Maksudnya begini Pak, walaupun orang-orang muslim sendiri itu bermacam-macam, dan juga ya ada tipe-tipe mereka ini sabiqum bil khairat, ada yang paling terdepan di dalam melakukan kebaikan, ada juga muktasid, menengah, dan seterusnya. Bermacam-macam mereka ini. Tapi secara umum di sisi Allah itu mereka masing-masing memiliki peluang keistimewaan. Makanya ini juga merupakan rahmat dan karunia Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemuliaan itu tidak didominasi oleh orang-orang tertentu. Ada kemuliaan bisa didapatkan oleh seseorang melalui doanya untuk orang lain, untuk dirinya, untuk ibunya atau untuk bapaknya, atau secara umum saudara-saudaranya dimanapun keberadaan mereka di permukaan bumi ini. Ada juga seseorang muslim diberikan karunia oleh Allah, tidak ada suatu ladang kebaikan yang membutuhkan bantuan, pasti dia ada di situ. Ada tipe-tipe seperti itu. Ada juga yang dimuliakan oleh Allah dengan budi pekerti. Ada juga yang dimuliakan oleh Allah dengan kelebihan dalam hal bisa mengamalkan banyak sunnah-sunnah. Tidak ada suatu hari puasa melainkan dia lewati dengan dalam keadaan berpuasa. Senin Kamisnya, hari-hari putihnya, dan hari-hari yang lain. Bahkan ada di antara mereka itu apa yang disebut dengan puasa Daud, dia bisa lakukan. Di mana orang lain mungkin agak lemas kalau dia lakukan hal itu. Ya kecuali puasa Ramadan ya, kami memang diwajibkan.
dan lain-lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang banyak, baik secara keseluruhan maupun secara personal mereka itu masing-masing memiliki kelebihan. Ini diantaranya nih, mamin muslimin, tidaklah seorang muslim siapapun dia, mau laki-laki mau perempuan, mau kaya atau miskin, dia rakyat jelata atau punya kedudukan dan lain-lainnya, mau dikenal atau tidak dikenal, yang penting muslim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u, yang berdoa. Ya, berdoa berarti memintakan. Laisa bismin, isi doanya itu bukan dosa. Karena ada juga kan orang isi doanya itu isinya apa? Apa isinya? Keburukan kan? Coba. Kalau seorang, ini contoh saja ya, contoh, dia marah kepada seseorang, lalu dia ketahui orang itu sedang melakukan safar perjalanan, lalu dia doakan mudah-mudahan pesawatnya jatuh. Nah, bagaimana doa seperti ini? Ini kan berisi kematian kan? Karena yang dia doakan itu bukan hanya orang itu yang kena pesawat, berapa orang? Memang cuma satu orang. Kan ada pilotnya, ada krunya, ada. Jadi doa yang seperti ini sebenarnya bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Wala biqati'ati rahim. Allahu Akbar. Isinya juga bukan untuk memutus hubungan silaturahim. Ana meraba-raba dari syarah para ulama tentang lafaz ini, nampaknya yang paling dekat itu adalah begini, bahwa terkadang orang bersaudara ya, atau mungkin hubungan ibu bapak atau bapak ibu, yang menyebabkan dia itu berseteruh. Banyak penyebab kelalaian dalam memberikan haknya. Terkadang juga ribut karena masalah pengaturan warisan dari orang tuanya, salah satu orang tuanya yang meninggal dunia, atau faktor-faktor lain yang mungkin ada provokator yang memanas-manasi saudaranya sehingga benci terhadap saudaranya sendiri. Keponakan membenci bibinya, bibinya membenci keponakan, paman membenci keponakan, keponakan membenci, dan seterusnya. Ini kan rahim yang harus dijaga. Kita di jilid pertama itu sudah membahas masalah kewajiban silaturahim dan dosa besar bagi orang yang memutuskan silaturahim. Artinya jangan berdoa yang isinya itu mengarah kepada pemutusan silaturahim, karena silaturahim dosa besar. Ini banyak tidak diketahui atau terkadang diketahui tapi disepelekan. Ada orang sudah puluhan tahun mengaji tapi hubungannya dengan keluarga dekatnya buruk sekali. Orang sama orang lain berbaik-baikan, tapi sama saudaranya atau sama sama keluarga dekatnya itu ini tidak akur, tidak ada silaturahimnya, menang sendiri. Ada seperti itu, padahal mengaji puluhan tahun, setiap berbicara minta dalil. Fenomena yang sangat ini, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Tapi dengan keluarganya, familinya tidak akur, ribut terus. Padahal alasannya apa?
alasan berpegang teguh kepada agama, dia jadikan sebagai alat untuk saling menjauhi. Salah. Jadi tidak ada memberi nasihat atau input yang baik kepada keluarganya supaya berpegang teguh, tapi dijauhi. Ini namanya qati'atur rahim. Asalkan doa seorang muslim ini bukan berisi dosa dan juga bukan berisi memutuskan silaturahim, hubungan kekeluargaan, illa a'tahu ihda thalath. Kalau dia berdoa asalkan isinya tidak lebih seperti tadi, pasti Allah memberikan dia 3 hal. Dan ini manfaatnya, keistimewaan doa nih. Yang penting berdoa. Berdoa terus. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Apakah Allah akan menunda masa pemberian isi doanya tersebut? Maksudnya masih di dunia ini. Kan orang kan, kita sebagai makhluk yang lemah itu kan tidak, yang maha kuasa siapa Pak? Allah kan. Yang butuh siapa? Kita atau Allah? Nah, tabiat kemanusiaan kita sebagai makhluk yang sangat lemah itu menginginkan kalau pagi ini saya berdoa, ya sekarang juga harus terpenuhi, begitu Pak ya? Ya. Ada yang mengingkarinya. Maunya tuh kita, maunya nih, termasuk saya sendiri, maunya tuh kita berdoa sekarang juga dipenuhi, begitu kan? Pak Sabirin mungkin tidak begitu ya? Ya. Tapi kan yang maha kuasa Allah. Tapi di dalam sabda beliau ini ternyata imma an yu'ajjalahu da'watu, disegerakan ya. Ini yang kita inginkan. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah akan menunda pemberian isi doa tersebut ke negeri yang kekal dan yang lebih baik. Wa imma, atau an yadfa'a anhu minas su'i mislaha, Allah akan menghindarkan dia dari suatu mara bahaya atau keburukan yang senilai dengan apa yang dia minta. Untung atau rugi Pak? Berdoa untung atau rugi? Ya perbanyak doa. Kan Allah sendiri yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Allah yang memberi, kita yang butuh, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ya sudahlah, berdoa. Ini keistimewaannya. Qala, maka siapa yang berkata di sini? Abu Sa'id mengatakan, idzan, kalau begitu nuksiru, kita memperbanyak doa. Lihat para sahabat. Nabi SAW menjawab, Allahu Akbar, apa yang Allah miliki itu lebih banyak. Karunia Allah jauh lebih banyak daripada jumlah kalian. Nah ada juga ini, apa? Lihat para sahabat antusiasnya. Di level sahabat itu, mereka di samping keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, kedudukan mereka di dalam umat ini, kedudukan yang mulia, dan mereka mendapatkan janji masuk surga. Itu dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadis ini oleh sebagian ulama dilemahkan, tapi bukan lemah dalam arti palsu, tapi cuma lemah dari titik
periwayatnya. Tapi kan lemah bukan berarti isinya buruk kan, seperti yang banyak kita temui di Al-Adabul Mufrad ini, dan akan datang hadis-hadis seperti itu. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Syuaib Al-Arnaud rahimahullah dalam takhrij beliau terhadap Musnad Imam Ahmad melemahkan. Yang jelas setelah melihat keilmian dan ini proses kedua ulama ini mentakhrij hadis ini, apalagi Syekh Al-Albani di silsilah hadis-hadis sahihah, beliau berpanjang lebar yang ujungnya beliau katakan ini hadis ini memiliki derajat hasan, bahkan berpeluang untuk naik menjadi sahih. Intinya isi hadis ini begini. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad kan, dia khatamkan, dia baca sempurna surat ini, kan cuma sedikit kan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hatta yakhtimaha 10 marrat, dia mengkhatamkan surat qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, dalam riwayat lain 11 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, Allah membangunkan untuknya satu istana, bukan rumah ya, istana. Kalau baitan itu rumah, kalau qasran istana, beda kan istana dengan, nah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mendengarkan hadis ini langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan ini. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, dia katakan, "Idzan nukfiru minal qasr minal qusur, ya Rasulullah, kalau begitu kami menginginkan memperbanyak apa? Istana, wahai Rasulullah. Kan satu istana ya, ingin istana selain ini banyak. Artinya kalau membaca 10 atau 11 kali itu dapat satu istana, kalau mendapatkan 2 bagaimana? Caranya gimana? Membaca 20 kan kelipatan 10 kan? Ya. Nah, apa jawaban Rasulullah dalam hadis itu, Musnad Imam Ahmad? Allahu aktsar wa atyab. Apa arti sabda beliau ini? Apa yang Allah miliki lebih banyak karunia-Nya dan lebih baik. Maksudnya begini, andaikan semua umat Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang dan di berbagai penjuru dunia ini masing-masing meminta 100 istana, memang stoknya di sisi Allah ya habis ya. Apa yang Allah miliki itu jauh lebih banyak daripada apa yang mereka minta. Allahu aktsaru wa atyab, Allah memiliki lebih banyak dan lebih baik. Ya kalau kita kan ambisi dunia kita itu ya minimal 4 istana Pak ya. Begitu kan? Ya Pak Sabirin. Ya. Aman. 4 istana lumayan tuh. Jangan RRS. Kalau RRS ya berdekatan. Ya ini para sahabat kalau mendengar yang begini. Intinya silakan Pak kandungannya. Kandungan hadis yang pertama, sesungguhnya pengambilan doa memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah ikhlas berdasarkan firman Allah, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Mohon maka mintalah kepada Allah
dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Bagaimana mengikhlaskan doa kepada Allah? Yakini bahwa hanya Allah yang kita tempati meminta, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apa arti as-samad? Tempat meminta. Ya. Lanjut, selain itu, doa tersebut tidak mengandung unsur dosa dan memutus hubungan kekerabatan berdasarkan hadis di atas. di sebagian ulama menyebutkan juga begini, Pak. Kalau ada keluarga antum, lalu antum doakan ketidakbaikan, itu juga berisi apa? Pemutusan. Seharusnya itu kan seburuk apa keluarga kita, khususnya anak-anak kita sendiri, senakal apa dia, jangan pernah bosan mendoakan kebaikan. Nah, kita kan orang tua sebaiknya apa? Menginginkan kebaikan anaknya atau keburukan? Ya kebaikan dong, jangan perasaan kesalnya kepada anaknya atau saudaranya atau pemilihnya itu dijadikan sebagai bahan untuk bermalas-malasan mendoakan. Sisi lain dari doa ini, antum kalau diundang untuk menghadiri suatu acara, apakah itu akikah, pernikahan, atau mungkin acara tasyakuran karena anaknya lulus atau berhasil begini dan begitu, kalau bisa datang, ya datang. Tapi ada tapinya. Datang atau tidak datang ada satu yang paling penting, doa. Karena itu sebenarnya antum lihat di undangan sendiri apa? Ada permintaan doa atau tidak? Saat antum membaca, memang acaranya belum mungkin 2 pekan berikutnya atau 1 bulan, 2 bulan mendatang sudah mengundang. Saat itu juga manfaatkan waktu untuk mendoakan. Pertama, semoga Allah memberkahi ini yang diminta ini, dan semoga Allah melindungi semuanya sampai terlaksana hal ini. Karena bisa saja ada halangan kan? Ya. Karena itu yang diinginkan. Nah, kita juga kalau undang walimah, apa ini ambisi kita? Kira-kira berapa potong daging nanti saya ini sikat nih. Sengaja tidak makan dari rumah. Karena memang diundang makan kan. Saat kita berambisi seperti itu, ya manfaatkan perasaan ambisi kita ini mengarah kepada Allah. Ya Allah, berkahi, karena mengundang seseorang itu berarti kemuliaan. Makanya ulama mengatakan wajib hukumnya, hukum asalnya undangan itu wajib. Kalau seseorang tidak mendatangi undangan itu karena ada faktornya, dan itu ada pembahasannya. Doa paling penting. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah. Ada hadisnya nanti. Lanjut. Yang kedua, Pak. Pengabulان doa bermacam-macam, yaitu boleh jadi berupa tercapainya apa yang diinginkan pada saat yang tepat, apa yang diminta terwujud, namun di waktu lain dikarenakan adanya hikmah yang tersembunyi, disingkirkannya keburukan dari diri orang yang berdoa sebagai ganti dari doa yang ia panjatkan, atau Allah memberikan kebaikan yang lebih baik dari apa yang ia minta. Doa yang ia panjatkan di sini untuk suatu hari yang pada saat itu ia sangat membutuhkan pahala doanya, yakni pada hari kiamat, dan penghapusan dosa sesuai dengan kadar pahala dari doa yang ia panjatkan. Ya, ini ketiga keistimewaan ini harus menjadi pemicu bagi kita itu untuk banyak berdoa, manfaatkan waktu-waktu. Ada orang Allah muliakan dia dengan segala bentuk keadaannya itu terpenuhi. Kalau orang-orang yang seperti ini, coba ya, dari segi materi dia
berkecukupan, bahkan berlebihan untuk orang lain. Dia juga dari segi kesehatan, Masya Allah, relationship-nya dengan manusia juga baik. Tidak ada orang yang buruk dan tidak ada orang yang jadi musuhnya. Tapi ada juga orang kan hampir semua orang bermusuhan dengan dia. Ada kan tabiat seperti itu ya. Tapi orang ini Masya Allah tidak ada, karena dia juga tidak menyimpan sesuatu kepada orang lain juga demikian kepadanya, baik hubungannya, bisa kemana-mana merasa aman karena dia tidak menzalimi orang lain. Orang yang seperti ini kalau kita katakan tidak perlu banyak berdoa, dia sebenarnya butuh bagaimana supaya nikmat Allah kepada dia itu tetap diberkahi, tetap berlanjut, bahkan lebih terus. Dia membutuhkan itu. Kan doa yang kita lewati di antaranya itu berdoa memohon kepada Allah hilangnya nikmat ya. Ada di hadis berapa itu? Atau orang ini sebaiknya mendoakan orang lain. Karena tidak semua permintaan manusia kepada kita itu bisa kita layani. Contohnya, antum mendengarkan peristiwa Palestina, antum mampu datang ke sana membantu atau tidak? Doa, panjatkan. Makanya kita khatib ini untuk membiasakan hal-hal seperti ini, berdoa di atas mimbar, nampakkan Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, kami punya saudara yang sedang berjuang di Palestina melawan para penjajah Israel dan konco-konconya, bantu menangkan mereka. Itu bermanfaat bagi kita dan bagi mereka, karena mereka ini tidak dibawahi oleh suatu kelembagaan yang membantu. Ada yang mau membantu tapi dihalang-halangi, sementara yang menjadi musuhnya dapat bantuan dari berbagai perusahaan, dari berbagai negara, dari berbagai dan seterusnya, semua ada. Nah, jadi doa, ada yang maha kuasa yang kita tempati. Begitu juga kalau ada orang yang antum lihat susah benar hidupnya, ya kita tidak mampu memberikan bantuan materi atau menenangkan dia dengan apa yang dia butuhkan, doa, karena Allah maha kuasa. Mungkin Allah akan menggerakkan dia. Ya begitu juga, intinya begini, jangan bosan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.